Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fitri, NPM 2024040013. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Strategi identifikasi dan analisis kebutuhan data. Di era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Hampir semua yang diambil oleh perusahaan, instansi pemerintah, rumah sakit, sekolah, maupun organisasi lain selalu melibatkan data, namun tidak semua data yang tersedia memiliki manfaat yang sama. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengidentifikasi data apa yang benar-benar dibutuhkan agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif. Melalui analisis kebutuhan bisnis dan informasi, organisasi dapat memahami masalah yang sedang dihadapi, menentukan informasi yang diperlukan, mengidentifikasi jenis data yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa data tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengapa analisis kebutuhan data sangat penting, bagaimana tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan data, serta manfaat yang dapat diperoleh organisasi apabila proses ini dilakukan dengan baik. Selanjutnya, mengapa harus menganalisis kebutuhan data? Pada slide ini dijelaskan mengapa analisis kebutuhan data sangat penting bagi sebuah organisasi. Saat ini, banyak organisasi memiliki data dalam jumlah yang sangat besar. Namun banyaknya data tidak selalu berarti organisasi memiliki informasi yang sangat baik. Bahkan seringkali organisasi justru mengalami kesulitan karena terlalu banyak data yang tidak relevan. Karena itu, diperlukan analisis kebutuhan data agar organisasi dapat fokus pada data yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang pertama, efisiensi. Alasan pertama adalah efisiensi. Dalam sebuah perusahaan, dapat berbagai aktivitas yang berhasil data setiap hari. Misalnya data penjualan, data pelanggan, data stok barang, data keuangan, dan sebagainya. Apabila semua data ditimbulkan tanpa tujuan yang jelas, maka organisasi menghabiskan banyak biaya untuk penyimpanan, mengelola, dan memproses data tersebut. Sebagai contoh, sebuah toko hanya ingin mengetahui produk yang paling laris setiap bulan. Jika toko tersebut juga mengumpulkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan tersebut, maka waktu dan tenaga akan terbuang sia-sia. Melalui analisis kebutuhan data,
organisasi dapat menentukan data yang mana benar-benar penting sehingga pengguna sumber daya menjadi lebih efisiensi. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu akurasi. Alasan kedua adalah akurasi. Keputusan yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang tepat. Misalnya, seorang manajer ingin meningkatkan penjualan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia membutuhkan data penjualan produk, data pelanggan, dan tren pembelian. Jika data yang digunakan tidak sesuai atau tidak lengkap, maka keputusan yang diambil juga bisa salah. Oleh karena itu, analisis kebutuhan data mampu organisasi memperoleh data yang benar-benar mendukung pencapaian target bisnis. Nah, yang ketiga, kualitas data. Alasan ketiga adalah kualitas data. Data yang baik harus memiliki beberapa karakteristik. Dan yang pertama, data harus reliable atau dapat dipercaya. Dan yang kedua, data harus dimulia, harus tersedia tepat waktu. Dan yang ketiga, data harus optimable atau dapat digunakan untuk pengambilan tindakan. Sebagai contoh, laporan stok barang yang dibuat 3 bulan yang lalu mungkin sudah tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini. Karena itu, kualitas data menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya, menentukan tujuan bisnis. Setelah memahami pentingnya analisis kebutuhan data, langkah pertama adalah menentukan tujuan bisnis. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh proses analisis kebutuhan data. Sebelum mencari data, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang ingin diselesaikan. Dan yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Sebuah organisasi biasanya memiliki berbagai tenaga atau berbagai tantangan. Misalnya, penjualannya menurun, stok barangnya sering habis, pelanggan yang banyak mengeluh, atau biaya operasional terlalu tinggi. Permasalahan tersebut harus dipahami terlebih dahulu agar organisasi mengetahui informasi yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu wawancara stakeholder. Setelah masalah diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan wawancara kepada stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem atau proses bisnis. Misalnya, manajer atau supervisor atau staf administrasi, staf gudang, sehingga pelanggan. Tujuan wawancara adalah untuk memahami kebutuhan mereka terhadap informasi. Misalnya, staf gudang membutuhkan informasi stok barang, bagian keuangan membutuhkan informasi pembayaran, sedangkan manajer membutuhkan laporan penjualan. Dan contohnya itu, sebagai contoh, sebuah minimarket sering mengalami kehabisan stok minuman tertentu. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa pihak gudang kesulitan
memantau stok yang hampir habis. Dari hasil analisis tersebut muncul kebutuhan informasi berupa laporan stok minuman. Inilah yang disebut output dari tahap analisis kebutuhan bisnis. Selanjutnya, klasifikasi jenis data. Pada slide ini kita akan membahas mengenai tahap kedua dalam analisis kebutuhan data, yaitu klasifikasi jenis data. Tahap ini sangat penting karena setelah organisasi mengetahui tujuan bisnis yang ingin dicapai, organisasi harus menentukan data apa yang ingin diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Dalam dunia bisnis, dalam bisnis modern, data yang sering disebut sebagai aset yang sangat berharga. Bahkan banyak perusahaan besar menganggap data sebagai sumber daya yang sangat penting. Dengan uang, teknologi maupun sumber daya manusia, namun data yang banyak dan akan memberikan manfaat apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan data berdasarkan jenis dan fungsinya. Mengelompokkan ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami, lebih mudah dikelola, dan lebih mudah digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Bayangkan jika sebuah perusahaan memiliki jutaan data yang disimpan dalam sistem tanpa adanya klasifikasi yang jelas. Ketika manajemen membutuhkan informasi, bertentu proses pencairan data akan menjadi sulit, memakan waktu, dan potensi menimbulkan kesalahan. Karena alasan itu, data yang biasanya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu data master, dan data transaksi, dan data eksternal. Nah, yang pertama itu data master. Jenis data yang pertama adalah data master. Data master merupakan data inti atau data dasar yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem informasi dalam organisasi. Data ini biasanya digunakan secara berulang dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak sering berubah. Data master dapat diibaratkan seperti fondasi sebuah rumah. Jika fondasi kuat, maka rumah dapat berdiri dengan baik. Namun jika fondasi bermasalah, maka seluruh bangunan akan ikut bermasalah. Begitu juga dengan data master. Jika data master tidak akurat, maka proses bisnis dan laporan yang dihasilkan juga tidak akan akurat. Contoh data master yang paling umum itu adalah data pelanggan. Dalam data pelanggan beradaptasi informasi seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, dan identitas lainnya. Informasi tersebut biasanya digunakan berulang kali dalam setiap transaksi yang dilakukan pelanggan. Dan contoh lainnya adalah data produk dalam sebuah toko atau perusahaan dapat berbagai jenis produk yang dijual. Setiap produk memiliki kode produk, nama produk, kategori produk, harga serta spesifikasi tertentu. Semua informasi tersebut termasuk data master. Selain itu, terdapat juga data
supplier. Supplier ada pihak yang menyediakan barang atau bahan baku bagi perusahaan. Data supplier berisi informasi mengenai nama supplier, alamat, kontak, dan jenis barang yang dipasok. Data pegawai juga termasuk data master, informasi seperti nama pegawai, jabatan, departemen, dan nomor induk pegawai digunakan dalam berbagai aktivitas organisasi. Mengapa data master sangat penting? Karena hampir semua transaksi bisnis akan menggunakan data master sebagai referensi. Sebagai contoh, ketika pelanggan membeli produk, sistem akan mengambil informasi pelanggan dari data master pelanggan dan informasi produk dari data master produk. Apabila terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut dapat memengaruhi banyak transaksi sekaligus. Misalnya, harga sebuah produk di data master salah. Jika harga yang seharusnya 1 juta rupiah tercatat menjadi 100 rupiah, maka seluruh transaksi yang digunakan produk tersebut juga akan menghasilkan nilai yang salah. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki prosedur khusus untuk menjaga kualitas data master. Data harus selalu diperbaharui, diperiksa, dan divalidasi agar tetap akurat. Dan selanjutnya, data transaksi. Jenis data yang kedua adalah data transaksi. Jika data master merupakan fondasi sistem, maka data transaksi adalah aktivitas yang terjadi di atas fondasi tersebut. Data transaksi merupakan data yang dihasilkan kegiatan operasional sehari-hari organisasi. Data ini sejumlah tersebut bertambah setiap hari karena setiap aktivitas akan menghasilkan transaksi baru. Contohnya, paling sederhana akan transaksi penjualan. Ketika pelanggan membeli suatu produk, sistem akan mencatat berbagai informasi seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, produk yang dibeli, jumlah barang, harga barang, metode pembayaran, dan total pembayaran. Semua informasi tersebut disebut sebagai data transaksi. Selain penjualan, terdapat banyak contoh data transaksi lainnya, seperti transaksi pembelian barang, transaksi pembayaran, transaksi pengiriman, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan lain sebagainya. Data transaksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan data master. Jika data master relatif jarang berbuat, maka data transaksi terus bertambah dari waktu ke waktu. Karena jumlah sangat besar dan transaksi menjadi sumber utama dalam sebuah laporan dan analisis bisnis. Sebagai contoh, manajemen ingin mengetahui berapa jumlah penjualan bulan ini. Informasi tersebut diperoleh dari data transaksi penjualan. Jika manajemen ingin mengetahui produk yang paling banyak dibeli pelanggan, informasi juga tersebut juga diperoleh dari data transaksi. Jika manajemen ingin mengetahui pendapat perusahaan selama 1 tahun, data tersebut juga berasal dari data transaksi. Dengan kata lain, hampir seluruh laporan operasional dan lapor manajemen dibangun berdasarkan data transaksi. Dan selanjutnya, data eksternal. Jenis data yang ketiga ada data eksternal. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi, tetapi memiliki pengaruh terhadap kegiatan bisnis.
Di era persaingan saat ini, organisasi tidak cukup hanya memahami kondisi internal. Organisasi juga harus memahami kondisi lingkungan di luar perusahaan. Karena itulah adalah data eksternal menjadi sangat penting. Contohnya itu data eksternal adalah harga produk kompetitor. Misalnya sebuah perusahaan menjual laptop dengan harga tertentu. Untuk tetap kompetitif di pasar, perusahaan perlu mengetahui harga laptop yang dijual oleh kompetitor. Jika harga kompetitor jauh lebih murah, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi promosi atau menyesuaikan harga. Contoh lainnya, saat ini banyak perusahaan memanfaatkan metode sosial untuk mengetahui produk atau layanan yang sedang diminati masyarakat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Data eksternal juga dapat berupa kondisi ekonomi. Sebagai contoh, ketika terjadi inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat biasanya menurun. Informasi ini penting bagi perusahaan dalam menentukan strategis bisnis. Dan yang selanjutnya, metode pengumpulan dan dokumentasi. Pada slide ini kita akan membahas tahap ketiga dalam analisis kebutuhan bisnis dan informasi, yaitu metode pengumpulan dan dokumentasi kebutuhan data. Pada tahap ini merupakan salah satu tahap yang sangat penting karena setelah kita mengetahui tujuan bisnis dan jenis data yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi tersebut dengan cara yang tepat. Banyak organisasi gagal mendapatkan manfaat maksimal dari data, bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena kebutuhan datanya tidak dikumpulkan dengan baik sejak awal. Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai kebutuhan, maka laporan yang dihasilkan juga tidak akan sesuai kebutuhan. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan dokumentasi kebutuhan data harus dilakukan secara sistematik, struktur, dan melibatkan seluruh pihak kepentingan. Pada tahap ini, dapat 3 bagian utama yang dibahas, yaitu teknik pengumpulan, data kamus data, serta validasi dan review. Nah, yang pertama, teknik pengumpulan data. Bagian pertama adalah teknik pengumpulan data. Sebelum pembangunan sistem informasi atau melakukan analisis data, kita harus mengetahui terlebih dahulu data apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Untuk mendapatkan informasi tersebut, terdapat beberapa metode yang digunakan. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, biasanya analisis tidak hanya menggunakan satu metode pembangunan, beberapa metode sekaligus agar informasi yang diperoleh lebih lengkap. Metode pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Stakeholder itu bisa berupa manajemen, supervisor atau staf administrasi, staf operasional, sehingga pengguna sistem. Tujuan wawancara adalah memperoleh informasi secara mendalam mengenai kebutuhan pengguna. Melalui wawancara, analisis dapat mengetahui masalah yang dihadapi pengguna, informasi apa yang mereka perlukan, serta harapan mereka terhadap sistem yang akan digunakan.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin membuat sistem manajemen stok barang. Analisis dapat mewawancarai kepada gudang untuk mengetahui bagaimana proses pengecekan stok dilakukan saat ini. Dari wawancara tersebut, mungkin ditemukan bahwa staf gudang sering mengalami kesulitan mengetahui barang yang hampir habis. Informasi tersebut mudah menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem. Keunggulan wawancara adalah informasi yang diperoleh biasanya lebih detail karena analisis dapat mengajukan pertanyaan tambahan apabila ada hal yang belum dipahami. Selain itu, wawancara juga kemungkinan analisis pemahamnya bermasalah yang mungkin tidak tertulis dalam dokumen resmi perusahaan. Dan selanjutnya itu kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan mereka. Metode ini sangat efektif jika jumlah responden sangat banyak. Sebagai contoh, sebuah universitas ingin mengetahui kebutuhan mahasiswa terhadap sistem akademik yang baru. Jika jumlah mahasiswa mencapai ribuan orang, tentu akan sangat sulit melakukan wawancara kepada seluruh mahasiswa. Dalam kondisi ini, kuesioner menjadi solusi yang lebih efektif. Melalui kuesioner, informasi dapat mengumpulkan dari banyaknya responden dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, biasanya yang dibutuhkan juga lebih rendah dibandingkan wawancara. Dan selanjutnya, operasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung aktivitas yang sedang berlangsung di lapangan. Metode ini sangat penting karena seringkali terdapat perbedaan antara prosedur yang tertulis dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Melalui observasi, analisis dapat melibatkan bagaimana proses bisnis berjalan secara nyata. Sebagai contoh, sebuah supermarket memiliki prosedur pelayanan pelanggan yang sudah ditetapkan. Namun ketika dilakukan observasi, ternyata ditemukan antrian panjang pada berjam-jam tertentu. Masalah tersebut mungkin tidak muncul dalam wawancara maupun kuesioner. Karena itu, observasi menjadi metode yang sangat bermanfaat untuk memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, analisis dokumen. Dalam sebuah organisasi biasanya terdapat berbagai dokumen yang berisi informasi penting mengenai proses bisnis. Contohnya adalah laporan penjualan, laporan keuangan, formulir transaksi, SOP, arsip perusahaan, dan berbagai dokumen lainnya. Dan selanjutnya itu kamus data. Setelah kebutuhan dalam berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membuat kamus data. Kamus data merupakan dokumen yang berisi penjelasan mengenai seluruh elemen data yang digunakan dalam sistem. Sebagai contoh, terdapat data bernama tanggal penjualan. Dan ketiga, validasi dan review. Setelah seluruh kebutuhan data berhasil dikumpulkan dan didokumentasikan, hasilnya tidak boleh digunakan begitu saja. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Proses analisis kebutuhan bisnis dan informasi yang berfokus pada identifikasi data yang tepat menjadi kunci fundamental bagi sebuah organisasi. Dengan memahami secara mendalam tujuan bisnis yang ingin dicapai, kita dapat mengklasifikasi jenis data yang dibutuhkan, mulai dari data master yang menjadi tulang punggung data transaksi yang mencatat aktivitas, sehingga data eksternal yang diberikan konteks pelaksanaan metode pengumpulan yang sistem dan fundamentasi yang
cermas seperti pembuatan kabus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.